kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Bolano, Lampuno. Perang terhadap sampah plastik terus digaungkan berbagai pihak di Sulawesi Tengah. Dinas Pangan memastikan stok beras aman untuk daerah rawan pangan. Demi mengantisipasi kurangnya stok pangan, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan stok pangan. Saat ini tersedia sekira 300 ton beras sebagai antisipasi darurat. Stok pangan disiapkan untuk masing-masing kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah. Dinas Pangan juga mengantisipasi ketersediaan pangan yang ditargetkan untuk daerah rawan pangan. Dinas Pangan sendiri telah memetakan beberapa daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah. Sedikitnya ada 140 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala. Pada saat ini kami menyediakan cadangan pangan hampir kurang lebih 300 ton. Dan sesuai komitmen dari Pak Gubernur bahwa ini harus kita memperhatikan seluruh kabupaten kota terkait dengan kondisi dan keadaan sekarang. Misalnya ketika terjadi banjir ataupun bencana yang ada di beberapa kabupaten, kita harus lakukan intervensi baik dari beberapa perangkat daerah teknis terkait. Olehnya kami sekarang ini hampir insya Allah tidak ada masalah. Beras atau stok pangan disalurkan bila terjadi keadaan darurat seperti bencana banjir, tanah longsor, ataupun lainnya. Sebelum penyaluran, tim lapangan Dinas Pangan akan melakukan survei sebelum melakukan intervensi. Setelah survei dilakukan, barulah diketahui berapa jumlah dan kemana tujuan penyaluran stok pangan di daerah rawan pangan. Selain bencana, Dinas Pangan juga melakukan intervensi jika terjadi lonjakan harga pangan di pasaran. Adapun intervensi yang dilakukan seperti operasi pasar murah yang digelar di momen-momen tertentu. Upaya tersebut juga sebagai pencegahan inflasi dan stabilisasi harga. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Donggala dikenal memiliki banyak potensi wisata pantai. Tak heran Kabupaten Donggala tersemat julukan Donggala Kota Wisata. Salah satunya seperti Pantai Manimo yang terletak di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas. Lokasinya yang strategis terletak di pinggir Jalan Trans Sulawesi, membuat pantai pasir putih ini ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan maupun hari libur. Bukan hanya warga setempat, bahkan juga dari daerah lain. Wisata bahari yang satu ini boleh dibilang cocok jadi spot destinasi singgah bagi pengendara perjalanan jauh. Melepas penat dengan menikmati panorama lautan yang memanjakan mata. Hamparan pantai pasir putih yang halus juga menambah kesan indah Pantai Manimo ini. Pengunjung juga bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan masyarakat setempat. Bagus karena bisa jadi tempat istirahat kalau dari perjalanan jauh, bisa makan, minum, karena view-nya pantai. Kita pertama kali ini atau memang kalau setiap pulang kampung pasti singgah sini? Tidak sih, sudah berapa kali juga. Banyak sih kalau alhamdulillah. Apalagi kalau malam hari lebih ramai. Iya. Berarti sih melayani juga kuliner-kuliner gitu ya? Iya, banyak Kak. Mulai itu, apa saja itu Kak? Kaledo, kayak nasi kuning, soto, bakso. Sejumlah fasilitas gazebo hingga toilet umum juga tersedia. Uniknya, tempat wisata yang satu ini hasil swadaya masyarakat setempat.
Mereka berinisiatif membangun booth kuliner hingga merapikan taman dan membenahinya menjadi lokasi wisata yang nyaman. Awalnya sih Pak, karena memang kan saya tuh bersama suami kan memang kami latar belakangnya kan bukan PNS begitu, jadi sekalian membuat tempat usaha begitu. Jadi kami inisiatif mengajak keluarga lah, boleh dibilang seperti itu, untuk sama-sama kami bergabung di sini, jualan di sini dengan berbagai macam kuliner. Pantai Manimo sudah berdiri sejak 2 tahun silam. Hasil inisiatif mereka, Pantai Manimo bukan hanya menambah daftar spot wisata di Kabupaten Donggala, tapi juga menghidupkan roda perekonomian masyarakat setempat. Untuk masuk di Pantai Manimo, pengunjung tak dikenakan tarif sepeser pun alias gratis. Pengunjung cukup merogoh kantong untuk menikmati aneka kuliner tradisional hingga modern yang dijajakan warga dengan harga murah meriah. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Tanah longsor terjadi di Kelurahan Bahowe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Minggu dini hari. Longsor mengakibatkan badan jalan tertutup tanah dan lumpur, serta akses jalan menuju Pelabuhan Feri Kolonodale macet total. Penumpang kapal motor Sabuk Nusantara yang dilaporkan terjatuh di perairan Banggai Laut akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Korban bernama Faris sempat hilang dan terbawa arus selama beberapa jam. Aparat kepolisian Polres Donggala mengungkap 10 kasus kejahatan dalam 2 bulan terakhir. Dari sejumlah kasus tersebut, didominasi kasus penyalahgunaan narkotika, selain pencurian dan penganiayaan. Tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menangkap Muhammad Ali yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ia terlibat dalam kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja Desa Siatu, Kecamatan Batu Daka, Kabupaten Tojo Una-Una. Kebakaran hebat melanda kawasan PT Karya Anunto Lufu di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Rabu siang. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan kerugian materi ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.